بآيات من القرآن هي الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang terakhir kepada seluruh umat manusia dan jin. Risalah beliau menutup dan melengkapi seluruh risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Setelah beliau wafat, tidak akan ada lagi nabi dan risalah baru. Oleh karenanya, umat beliau adalah umat manusia yang terakhir. Umat beliau adalah penutup dari seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Isa. Setelah umat ini tidak akan ada lagi umat manusia yang baru. Berakhirlah masa kehidupan umat ini. Berarti berakhirlah kehidupan dunia. Umat manusia akan mengalami peristiwa dahsyat yang dinamakan kiamat. Dan setelah kiamat yang mengakhiri kehidupan dunia ini terjadi, umat manusia akan memasuki fase kehidupan baru yang bernama kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada umatnya seluruh wahyu yang diturunkan kepada beliau. Beliau telah menerangkan semua bentuk kebaikan yang bisa mendekatkan dan memasukkan seorang hamba ke surga. Beliau juga telah menerangkan semua bentuk kejahatan yang bisa mendekatkan dan memasukkan seorang hamba ke neraka. Bukan hanya amal kebaikan dan keburukan yang beliau sampaikan kepada umatnya. Berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa mendatang sampai datangnya hari kiamat. Berdasarkan wahyu yang beliau terima dari Allah pula, beliau memberitakan sejarah kehidupan manusia sejak alam pertama kali diciptakan hingga berakhirnya dunia dengan terjadinya kiamat. Bahkan hingga seorang hamba masuk neraka atau surga. Seluruh wahyu Allah yang mengkhabarkan tentang berbagai peristiwa sejak awal mula alam semesta diciptakan hingga seorang hamba masuk ke dalam surga dan neraka telah beliau sampaikan kepada umatnya. Seluruh perintah dan larangan Allah juga telah beliau terangkan kepada umatnya. Oleh karenanya, dalam berbagai khutbahnya beliau menegaskan, "Bukankah aku telah sampaikan fitnah dan bencana hingga hari kiamat?" Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap kali memperingatkan kepada umatnya akan terjadinya berbagai bentuk kekacauan, fitnah dan bencana sampai terjadinya hari kiamat. Beliau telah menceritakan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah banyaknya fitnah besar yang menyebabkan tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di saat itu, iman manusia mudah tergoncang. Bahkan karena beratnya fitnah yang dihadapi manusia, ada di antara mereka yang di waktu pagi dalam keadaan beriman, di sore hari telah menjadi kufur. Di sore hari mereka beriman dan masuk waktu pagi mereka telah kufur. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa setiap kali muncul sebuah fitnah, seorang mukmin berkomentar, "Inilah yang membawa kehancuranku." Ternyata fitnah itu berlalu dan digantikan oleh fitnah baru yang lain. Maka ia kembali berkomentar, "Mungkin fitnah inilah yang menghancurkanku." Begitulah fitnah berganti dengan fitnah yang lain, dan setiap
saat seseorang mengira fitnah yang tengah berlangsung tersebut adalah fitnah yang membawa kebinasaan dirinya. Dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menjelang terjadi kiamat ada fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia telah menjadi kafir. Sebaliknya, pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi-pagi seseorang masih beriman, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Dan di sore hari seseorang masih beriman, kemudian di pagi hari ia sudah menjadi kafir. Ini merupakan peringatan penting bagi setiap muslim bahwa banyaknya fitnah yang menyebabkan seseorang murtad merupakan tanda-tanda dekatnya akhir zaman. Untuk skala lokal, barangkali yang paling nyata adalah fenomena fitnah kesulitan hidup, kemiskinan, dan kesengsaraan yang menyebabkan seseorang dengan mudah menukar agamanya. Juga godaan dunia yang dikemas sedemikian menggiurkan bagi siapapun untuk mencicipinya. Sehingga siapapun yang tidak memiliki ketahanan iman sangat mungkin mengubah imannya dalam bilangan hari. Namun di antara berbagai fitnah yang dinubuatkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun fitnah yang lebih berbahaya, lebih dahsyat, dan lebih keras efek yang ditimbulkannya melebihi fitnah Dajjal. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamas sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Semenjak Allah menciptakan keturunan Adam hingga hari akhir nanti, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi ini dibandingkan fitnah Dajjal. Demikian besar fitnah Dajjal, sehingga setiap rasul yang diutus kepada umat manusia senantiasa memperingatkan bahaya fitnah tersebut kepada umatnya. Meski Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan bahwa generasi akhir umat ini akan menghadapi berbagai bentuk kekacauan dan fitnah besar, bumi akan dipenuhi dengan kezaliman dan kesewenang-wenangan, beliau juga memberitahukan kabar gembira yang menyejukkan. Bersama setiap musibah tersebut akan ada sekelompok umat yang senantiasa teguh mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Mereka akan berjaya mengalahkan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Melalui perentaraan usaha perjuangan mereka lah Islam akan tetap memancarkan cahaya keadilan syariat Allah di muka bumi. Kelompok tersebut adalah At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok elit di tubuh umat Islam tersebut senantiasa ada pada setiap zaman. Generasi terakhir dari kelompok elit Islam tersebut adalah generasi umat Islam di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Merekalah yang akan berjuang menghapuskan fitnah Dajjal dan para pembelanya. Mereka bertempur dengan pasukan Dajjal di bumi Palestina, dan Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa tersebut menjadi awal kehancuran pasukan Dajjal. Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Rahmat Islam akan dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Di antara hadis-hadis yang menyebutkan berita tersebut adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah melipat untukku bumi, dan aku bisa melihat ujung dari timur dan ujung dari baratnya. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai apa yang dilipatkan untukku. Aku juga dikaruniai 2 perbendaharaan, kekayaan merah di Romawi dan putih di Persia. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, nomor hadis 5100. Dari Tamim Ad-Dari, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, urusan Islam ini benar-benar akan mencapai apa yang dicapai oleh malam dan siang, yakni seluruh dunia, dan Allah tidak akan menyisakan sebuah rumah pun di muka bumi ini, baik rumah di kota ataupun rumah di desa, kecuali Allah telah memasukkan ke dalam agama ini dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina, kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekafiran. Dari berbagai hadis yang memberi kabar gembira akan kejayaan Islam di akhir zaman ini, bisa disimpulkan bahwa rentetan fitnah dan kehancuran tersebut akan berakhir dengan happy ending untuk umat Islam. Ya, sengsara yang membawa nikmat, bukan lagi tak putus di rundung malang. Alangkah baiknya kehidupan setelah turunnya Isa Al-Masih. Kepada langit diperkenankan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Kepada bumi diperkenankan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sekiranya engkau menaburkan benih di atas sebongkah batu, niscaya akan tetap tumbuh. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri dan kebencian di antara sesama. Seseorang laki-laki akan melewati seekor singa tanpa mendapatkan celaka sedikitpun. Seseorang laki-laki akan menginjak seekor ular tanpa sedikitpun mendapatkan celaka. Pada masa itu tidak ada lagi sikap permusuhan, iri dan kebencian di antara sesama. Tatkala mereka hidup dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan angin yang berhembus lembut, yang mengambil nyawa dan mencabut nyawa setiap orang-orang mukmin dan muslim, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jahat. Mereka saling bermusuhan di antara mereka, sebagaimana keledai saling bermusuhan di antara sesama. Pada mereka itulah kiamat akan terjadi. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Fitan, nomor hadis 5228. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.